Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas untuk prediksi 4 match yang akan kita gaskan buat besok ya mas, hari ini Pak D akan review hasil dari prediksi kita kemarin. Karena prediksi kita kemarin L1 ya mas, kita loss 1 ya mas, sayang sekali kita gagal JP lagi mas, kita gagal JP 2 hari beruntun ya mas, sayang sekali ya mas. Untuk di Wallace melawan Gibraltar skor akhir 4-0 ya kan, jelas di handicap win, di over under juga win ya kan. Untuk di Messina melawan Kasir Tanah ya mas, untuk di handicap di sini seri, untuk di over under di sini LH ya mas, kalah separuh di sini dia. Untuk di Pinito melawan Pescara di sini kita lossnya ya mas. Untuk di handicap di sini loss, di over under juga loss ya mas, sayang sekali ya mas. Untuk di Elbija melawan Real Murcia ya mas, jelas di sini kanan kiri win ya mas, win. Jadi kita L1 di Pinito melawan Pescara, padahal yang kasih purpuran itu Pescara, tetapi Pescara kalah ya mas. Kita L1 di sini ya kan. Pak D minta maaf karena kita gagal JP lagi ya kan mas. Tapi kita tiap hari di grup WhatsApp Pak D, bojal kita harum terus ya mas. Tiap hari kita main bojal di grup WhatsApp Pak D ya kan, kita win streak terus ya kan, jebol-jebol berangkas bandot ya kan mas. Ingatkan buat mas-mas yang mau join di grup WhatsApp Pak D ya, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo mas, no bayar-bayar, no mahar-mahar, gratis, full gas pol mas. Lanjut kita masuk ke 4 match ya mas. Di match yang pertama yaitu ada Belarus melawan Romania. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/3/4 dan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2/4, 2/5 dan 2. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen grup I sementara mas, di sini Romania berada di peringkat 2, sedangkan Belarus berada di peringkat 4. Dan untuk 5 laga terakhir Belarus sendiri mas, di sini 3 kali kalah, 1 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Romania sendiri mas, di sini 2 kali menang dan 3 kali seri. Dan di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 3 kali menang Romania, sisanya mereka seri. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pon bisa mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Romania. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-3 dimenangkan tim Romania. Dikarenakan mas, di peringkat klasemen grup sementara mas, di situ diunggulkan Romania ya kan mas. Apalagi di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di situ Belarus belum pernah menang sekalipun berjumpa dengan Romania. Oke, lanjut kita masuk ke match yang kedua mas, yaitu ada Kroasia melawan Turki. Dan di handicap match sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 3/4, setengah dan 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2/4, 2 dan 2/5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen grup D sementara mas, di sini Kroasia berada di peringkat 1, sedangkan Turki berada di peringkat 2. Dan untuk 5 laga terakhir Kroasia sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Turki sendiri mas, di sini 2 kali kalah, 2 kali menang dan 1 kali seri. Dan di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Kroasia dan 1 kali menang Turki, sisanya mereka seri. Dan di Kroasia sendiri mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain dan 3 lagi dipertanyakan.
Sedangkan di Turki sendiri mas, di sini ada 6 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Kroasia. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 3/4. Dan di oper undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di oper 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 3-1 dimenangkan tim Kroasia. Dikarenakan mas, banyaknya pemain Turki yang tidak dapat bermain, kemungkinan besarnya akan melemahkan lini pertahanannya. Apalagi di peringkat klasemen sementara grup sementara mas, di situ diunggulkan Kroasia, dan di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas juga diunggulkan Kroasia. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga mas, yaitu ada Siprus melawan Norway. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1/3/4, 2 dan 1,5. Dan di oper undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 3, 2/3/4 dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara grup A mas, di sini Norwegia berada di peringkat 3, sedangkan Siprus berada di peringkat 5. Dan untuk 5 laga terakhir Siprus sendiri mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Norwegia sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 5-5-nya dimenangkan oleh Norwegia. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Norwegia. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 1/3/4. Dan di oper undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di oper 2/3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-4 dimenangkan oleh tim Norwegia. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di situ diunggulkan Norwegia. Karena di 5 laga terakhir mereka berjumpa, Siprus belum pernah menang berjumpa dengan Norwegia. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir mas, yaitu ada Spanyol melawan Skotlandia. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 1,5, 1/3/4 dan 1/4. Dan di oper undernya sendiri mas, di sini Bandot menyediakan 2/3/4, 2,5 dan 3. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen grup A sementara mas, di sini Skotlandia berada di peringkat 1, sedangkan Spanyol berada di peringkat 2. Dan untuk 5 laga terakhir Spanyol sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Skotlandia sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 1 kali menang Skotlandia dan 2 kali menang Spanyol. Sisanya mereka seri. Dan di Spanyol sendiri mas, di sini ada 6 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Skotlandia di sini mas, ada 1 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Skotlandia. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1/3/4. Dan di oper undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di oper 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2 sama. Dikarenakan mas, ada beberapa pemain Spanyol yang tidak dapat bermain, kemungkinan besarnya akan melemahkan skuad Spanyol ya mas. Dan apalagi di 1 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di situ dimenangkan oleh Skotlandia. Dan kemungkinan besarnya di match ini Skotlandia akan mampu menahan imbang Spanyol. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D.
Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo mas, no bayar-bayar, no mar-mar, gratis, full gas Polmas. Oke, saya prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.